Selamat malam sobat online. Hari ini gue bikin podcast ala-ala gitu deh. Ada gak sih yang sama kayak gue? Kalau gak bisa tidur pasti dengerin podcast orang, sampai nanti ujungnya ketiduran sendiri. Maaf kalau suara gue gak enak buat didengar, karena gue masih YouTuber amatiran. Sesuai dengan judul, hari ini bakalan podcastnya tuh tentang orang yang suka direndahkan, orang yang gak enakan untuk menolak sesuatu yang mereka gak nyaman melakukannya. Diremehkan atau direndahkan memang merupakan pengalaman yang menyakitkan, tapi jangan sampai hinaan ini menjadi bumerang untuk kamu. Anggap saja ini sebagai bahan bakar untuk memotivasi diri untuk melakukan sesuatu yang sempat tertunda dan menjadi lebih baik lagi. Banyak dari jutaan, bahkan ribuan orang pasti pernah kan ya, yang namanya direndahin, diremehkan, dan dipandang sebelah mata. Gue yakin semua pasti ngalamin masa itu. Mungkin ada dari beberapa orang yang menguatkan dirinya sendiri. Nah, tapi pernah gak sih kalian bilang enggak pada orang-orang yang memandang rendah diri kamu? Contohnya aja nih ya, kayak kamu mencoba hal baru, tapi orang di sekitar gak mendukung kamu. Mereka bilang kalau kamu akan gagal, padahal kamu belum mencobanya, dan kamu mengiyakan omongan mereka, membuat kamu jadi berhenti mencoba dan selalu tetap berada di jalur zona nyaman kamu sendiri. Terkadang dalam hidup kita perlu mengambil beberapa resiko, entah itu baik atau buruk. Seperti kata pepatah ya kan, pengalaman adalah guru terbaik. Maka dari itu, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu dan melakukan perubahan, walau perubahan kecil. Luangkan waktu kamu, pergilah dan kencan dengan dirimu, agar kamu tahu seperti apa dirimu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang tidak kamu inginkan. Nah, ada satu contoh lagi nih. Pernah gak sih ngalamin yang namanya bantu orang, tapi orang itu malah menjadi tuman, atau bahkan ketagihan? Itu sih bukan saling menguntungkan, tapi malah terus merugikan diri kamu. Memang, terkadang manusia itu punya rasa gak enakan, ya kan? Jujur aja. Sehingga sulit untuk kita bilang tidak. Kondisi ini tuh sering banget jadi perang batin dalam diri sendiri. Coba deh belajar untuk jujur sama diri sendiri. Be honest. Itu kata orang bule. Tanya ke diri sendiri, nyaman gak kamu melakukan hal itu? Yakinkan diri dan percaya diri kalau kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu. Kamu juga harus tegas dalam mengatakan tidak. Dan untuk kalian yang masih suka memandang rendah orang lain, pernah gak kamu tahu bagaimana rasanya dicemooh, dihina, dianggap rendah orang lain? Apalagi cuma karena perbedaan tingkat ekonomi saja. Satu kata kotor saja yang keluar dari mulut kalian dapat menghancurkan hati orang yang kamu anggap rendah. Entah itu kamu sengaja atau kamu hanya bercanda.
Apa kamu pernah bayangkan sebelumnya jika kamu di posisi tersebut? Aku selalu berusaha tegar saat aku optimis untuk meraih gelar dan cita-citaku. Aku mau melakukan perubahan. Apa kamu tidak mau ikut denganku dan keluar dari zona nyamanku? Aku tahu kamu selalu sibuk berkoar, berusaha untuk memojokkanku, menghina, bahkan tertawa saat mendengar impian dan cita-citaku. Bahkan dengan lantangnya kamu berkata, "Halah, jangan terlalu terobsesi, jangan kepedean. Kalau gagal, kamu bisa stres loh." Begitu katamu. Kata-kata itu terus mengusikku hingga saat ini. Aku tidak akan membalasmu. Tapi jika nanti aku berhasil, bukankah itu menjadi bumerang untuk kamu? Saya tidak sepenuhnya membencimu. Saya juga tidak sepenuhnya menyalahkanmu. Ini cerita teman gue. Dia itu orang yang dibilang jauh dari kata baik. Dia juga sering jadi kritikan orang-orang di sekitarnya, termasuk bahkan guru, temannya, atau bahkan keluarganya. Kebiasaan dia di sekolah, dia sering tidur di kelas, sering bolos karena alasan gak jelas, dan jarang banget buat ngumpulin tugas. Keluarganya juga bisa dibilang kurang harmonis. Pernah nih ya, gue iseng ke dia, gue tanya, apa tujuan dia sekolah? Tapi jawaban dia, karena ancaman omnya dia. Emang unik orang ini. Dan gue tanya lagi, punya cita-cita nggak? Dan apa cita-cita dia? Dia bilang dia pengen banget ke Jepang. Dia suka teknologi di negara tersebut. Dia mau merakit sesuatu katanya. Spontan, setelah dia cerita, gue ketawa. Gue aminkan impian dia. Gue bantu dia berubah perlahan. Sampai pada di titik dimana dia dilihat oleh guru. Saat itu juga dia ditunjuk menjadi peserta WCS nasional. Gue bangga, sekaligus terharu. Dia cerita ke gue. Dia kaget dan gak nyangka orang kayak dia bisa ikut lomba kayak gitu. Dia aja gak percaya, apalagi gue ya kan. Gue yakinin dia kalau dia bisa. Dan itu kesempatan dia untuk melangkah lebih jauh lagi, membuktikan ke orang-orang yang pernah memandang dia sebelah mata kalau dia juga punya kelebihan, bukan cuma kekurangan. Dari cerita dia, gue simpulin kalau kita tuh tetap harus punya orang terdekat yang selalu support, dukung, dan mengaminkan tujuan kita. Kalau kalian sudah temukan orang tersebut, rangkul dan genggam ia. Jangan sampai dia terlepas. Buat kalian, tetap semangat untuk mengatur rencana tujuan hidup kalian. Percaya diri untuk berani bilang tidak jika memang kamu tidak nyaman.
Buang rasa gak enakan, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Udah ya, segitu aja podcast ala-ala gue malam ini. Salam rindu untuk kalian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ala gue malam ini. Dan bye-bye.